Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bapak Oriza di channel Guru Masa Kini. Apa kabarnya anda semua? Semoga anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai materi pencaksilat. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai materi pencaksilat. Pencaksilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di berbagai negara di Asia Tenggara. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau sering disingkat IPSI. Organisasi yang mewadahi federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau disingkat Persilat yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pencaksilat biasa dipertandingkan di beberapa event besar olahraga. Di Indonesia sendiri, pencaksilat dilaksanakan di tingkat nasional dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. Lalu, pencaksilat juga dipertandingkan dalam ajang Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games sejak tahun 1987. Pada tanggal 13 Desember tahun 2019, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia atau Intangible Cultural World Heritage. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencaksilat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencaksilat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapat pengakuan dunia internasional sehingga pencaksilat memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade. Istilah silat dikenal secara luas di Asia Tenggara. Akan tetapi, khusus di Indonesia, istilah yang digunakan adalah pencaksilat. Istilah ini digunakan sejak tahun 1148 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang berkembang di Indonesia. Nama pencak digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal mulanya belum dapat ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebut memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Ada legenda Minangkabau, ada legenda Tanah Datar, ada legenda Silek, ada legenda Cimande, ada legenda Prabu Siliwangi dari Sunda Pajajaran, ada legenda Hang Tuah, ada legenda Gajah Mada, dan ada legenda Si Pitung dari Betawi. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu, pencaksilat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari latihan spiritual. Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, pencaksilat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adatnya. Misalnya, kesenian tari randai yang tak lain adalah gerakan silek Minangkabau kerap ditampilkan dalam berbagai perhelatan dan acara adat Minangkabau. Dalam prosesi pernikahan adat Betawi terdapat tradisi palang pintu, yaitu peragaan silat Betawi yang dikemas dalam sebuah sandiwara kecil. Acara ini biasanya digelar sebelum akad nikah, yaitu sebuah drama kecil yang menceritakan rombongan pengantin pria dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita dihadang oleh jawara kampung setempat yang dikisahkan juga menaruh hati kepada pengantin wanita. Maka terjadilah pertarungan silat di tengah jalan antara jawara-jawara penghadang dengan pendekar-pendekar pengiring pengantin pria yang tentu saja dimenangkan oleh para pengawal pengantin pria. Silat lalu berkembang dari ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah asing. Dalam sejarah perjuangan melawan penjajah Belanda, tercatat para pendekar yang mengangkat senjata seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro,
Teku Umar, Teku Imam Bonjol, serta para pendekar wanita seperti Sabainan Alwi, Cut Nyadin, dan Cut Nyamucia. Istilah-istilah dalam pencaksilat. Yang pertama ada kuda-kuda, ada sikap dan gerak, ada langkah, ada kembangan, ada buah, ada jurus, ada sapuan dan guntingan, dan terakhir ada kuncian. Terdapat 4 aspek utama dalam pencaksilat, yaitu yang pertama ada aspek mental spiritual, kedua aspek seni budaya, 3 aspek bela diri, yang keempat aspek olahraga. Selain bertarung dengan tangan kosong, pencaksilat juga mengenal berbagai macam senjata, antara lain ada keris, ada kujang, ada samping atau linso, ada galah, ada cindai, ada tongkat atau toya, ada kipas, ada kerambi, ada trisula. Kira-kira masih ada gak ya senjata yang digunakan dalam pencaksilat selain yang telah disebutkan di atas? Apabila kalian tahu, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Info PJOK Sekolah Dasar. Pada tahun 2002, pencaksilat diperkenalkan sebagai bagian program pertunjukan di Asian Games di Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya. Bagaimana anak-anak? Apa saja yang dapat anak-anak pelajari hari ini? Silakan dituliskan di buku PJOK dan dihafalkan untuk tahu bermanfaat kiranya bagi anak-anak atau bagi lingkungan di sekitar Anda. Pesan Bapak selalu jaga protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bahasa Inggris.